sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yu'fa 'anil najasati allati la yaraha al-basarul mu'tadid, dan dimaafkan daripada najis yang tidak melihat akan najis oleh mata yang normal. Wa anil qalili minad dami wal qayhi, dan dimaafkan dari sedikit, dari yang sedikit daripada darah, wal qayhi, dan nanah, in kana min ghairi kalbin wa khinzirin, jika ada oleh sedikit darah dan nanah, yaitu dari selain anjing dan babi. Wa anil katsiri aidan, dan dimaafkan dari darah banyak pula, in kana minasyakhsi nafsihi, jika ada oleh darah yang banyak itu dari seseorang pribadinya. Wa kharaja bi ghairi fi'lihi, dan keluar oleh darah banyak itu dengan bukan perbuatannya. Wala yatanajjasu tahirun nashifu idza asabathu najasatun nashifatu, dan tidak menjadi najis oleh sesuatu yang suci yang kering apabila mengenai akan dia oleh najis yang kering. Wallahu a'lamu bis-shawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan mengkaji tentang najis-najis yang dimaafkan dalam agama. Perlu diketahui saudara, najis itu terbagi 4 dalam agama ini. Ada najis yang tidak dimaafkan, baik pada sholat maupun pada air. Di urusan sholat enggak dimaafin, di urusan air juga tidak dimaafin. Inilah yang disebut najis yang telah kita pelajari itu, seperti kencing itu, tinja itu kencing, air kita kena kencing jadi najis, baju kita kena kencing jadi najis, sholatnya tidak sah. Maka semacam kencing ini tidak dimaafin pada air, juga tidak dimaafkan pada sholat, yakni pada pakaian yang kita pakai untuk sholat. Yang kedua saudara, ada najis yang dimaafin pada air, juga dimaafin pada sholat, yakni pada pakaian sholat. Itu najis, tapi di air dimaafkan, enggak dihukumi najis air itu,
juga di sholat dimaafin, enggak dihukumi enggak sah sholat itu. Mana contohnya? Seperti najis yang tidak kelihatan oleh mata normal, kayak najis yang ada di kaki laler habis tinjak, kira-kira tinjak tuh nempel nggak di kaki laler? Nempel. Kelihatan nggak sama mata kita? Kalau pakai mikroskop kelihatan, kalau pakai normal tidak. Yang kayak begitu, laler habis dari nginjak nyemplung di air, di ember, airnya tetap suci. Kenapa? Najis enggak kelihatan ama mata. Kemudian laler yang habis tinjak itu mencelok di baju kita lagi sholat, itu juga sholat kita tetap, sebab enggak kelihatan oleh mata. Namanya najis yang dimaafin pada air, juga dimaafin pada pakaian, sholat pada sholat. Kemudian ada najis yang dimaafkan pada pakaian tapi tidak dimaafkan pada air. Kalau di sholat dimaafin, kalau di air tidak dimaafin. Ada tuh najis yang kayak begitu. Contohnya darah sedikit darah, jadi darah sedikit doang. Habis suntik vaksin, karena kudu 3 kali booster gitu, tapi masih nembus, kudu 4 monster. Booster nggak cukup karena ada Omicron tipe 236 apa 72, kayak properti aja ada tipe-tipenya ini. Jadi itu darah nyemplung di ember, maka air di ember hukumnya najis, sebab ama air enggak dimaafin. Tapi kalau ada darah sedikit koreng nempel di baju kita, di sarung kita, kena darah koreng, sholatnya tetap sah karena dimaafin pada pakaian, tidak dimaafin pada air. Yang keempat, ada najis yang dimaafin pada air tapi tidak dimaafin pada sholat, pada pakaian nggak dimaafin. Contohnya adalah bangkai binatang yang darahnya enggak ngalir. Contohnya bangkai binatang yang darahnya tidak ngalir. Contoh, ada semut mati. Semut ini teh manis, dimasuki semut, mati tuh semut di situ. Itu air tetap suci, tidak
najis, sebab najisnya kategorinya dimaafin pada air. Bangkai semut yang ada di teh manis, buang aja semutnya, teh manisnya diminum, enggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau ada semut mati di kantong baju, dibawa sholat, sholatnya tidak sah. Mungkin dia habis nyolong gula segenggam lalu dikantongin, maka itu najis, dimaafin pada air, tidak dimaafin pada pakaian. Jadi najis itu berbicara dimaafin atau tidak dimaafin, jumlahnya ada 4. Ada dimaafin pada air dan pakaian, ada yang tidak dimaafin pada air dan pakaian, ada yang dimaafin pada air tidak pada pakaian, ada yang dimaafin pada pakaian tidak pada air. Ini secara umum ngomongin najis. Namun kajian kita malam hari ini akan berbicara tentang najis-najis yang dimaafkan dalam agama. Sebagai Islam datang rahmatan lil alamin, Islam datang memudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat agama ini menyempitkan kalian. Islam datang sebagai agama yang enak, mengenakan, mudah, bukan dimudah-mudahi. Inilah Islam. Malam hari ini kita akan mengupas najis-najis yang dimaafkan secara umum. Mana itu? Kata kiai kita, wa yu'fa anin najasatil lati la yarahal basarul mu'tadil. Di antara najis, ada najis yang oleh agama dimaafin. Mana itu? Pertama, najis yang tidak kelihatan oleh mata yang normal, saking sedikitnya sehingga ama mata enggak kelihatan. Ini kategorinya bagian pertama, yakni kategorinya najis. Bagian kedua, najis yang dimaafin pada air dan pada pakaian, yaitu najis yang tidak kelihatan oleh mata telanjang. Mata normal tuh enggak pakai mikroskop, kalau pakai lab ia bakal kelihatan. Itu najis yang kayak begitu dimaafin. Contohnya setitik arak setitik kena air, titik, dimaafin. Tai atau najis yang ada di kaki laler itu dimaafin. Kenapa? Laler mencelok di baju kita lagi sholat, sah sholatnya. Laler mencelok pada ember, sah, boleh dipakai
ente wudu. Kenapa? Karena tidak kelihatan oleh mata. Apa alasannya dimaafin dalam agama? Alasannya satu, lima syaqqatil ihtiraz, kesulitan menjaga, menghindari. Dalam kaidah hukum, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Dalam Asybah wa Nadhair, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah rahmatal abrar menerangkan kaidah hukum Islam sebagai rumusan biar mudah kita memahami hukum. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi kalau kita sulit untuk jagain laler biar enggak nempel di baju kita, masa ya kita sholat kudu nyewa orang jaga-jagain laler gitu, atau sholatnya kudu dikasih kaca, susah amat. Agama tuh enggak kayak gitu-gitu amat. Anda sulit menghindari, dah enggak apa-apa. Itulah agama, namanya masyaqqah. Makanya ada Islam ajarin sholat jamaah qashar. Kenapa? Orang bepergian tuh repot, waktunya stres, kejar-kejaran waktu. Begitu. Saya kalau ziarah mau ke Mekah, mau di Indonesia, kalau lama-lama tinggal aja. Dia nggak mengerti waktu itu mahal. Kita cuma dikasih waktu sekian, masa bodoh gitu. Entar satu-satu dikasih, karena masyaqqah akan mendatangkan kemudahan. Sulit kita menjaganya. Tapi kalau najis itu kelihatan oleh mata, tapi ada orang nggak ngelihat karena dia mulai rabun, nggak dimaafin. Wah, kelihatan lah, itu sih bukan itu standarnya, subjektif. Standarnya umum. Begitu. Orang ngaji aja ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit. Ngajinya sama, majelisnya sama. Ini kan berbicara konsen dan tidak. Begitu, saudara. Jadi maka kalau ada orang gua kagak kelihatan, nggak apa-apa, kan nggak kelihatan sama mata. Gua kelihatan, iya, di belakang. Najisnya ada teh ayam di belakang baju, gua nggak kelihatan. Bukan itu, standarnya bukan itu, standarnya gitu. Tapi orang lain melihat, iya, itu tetap najis, tidak dimaafin. Wong bukan standar ngelihatnya, bukan begitu. Secara umum orang enggak ngelihat itu najis. Begitu. Dua, kitab kita enggak banyak. Yang banyak itu Fathul Mu'in, luas. Kitab kita ini Riyadh, cepet, enggak banyak. Dua, najis yang dimaafin. Kita ini cuman berapa? 3 doang ini materi najis yang dimaafinnya ini. Dua, najis yang dimaafin. Yang kedua, urusannya sama sholat nih, sama sholat, yaitu darah sedikit. Darah sedikit. Kalau darah sedikit itu dimaafin.
karena sedikit gitu darah tuh, karena sedikit, seperti bisulan, seperti koreng, seperti habis vaksin, habis bekam, darah sedikit, atau nanah sedikit di baju kita sholat, maka darah itu dimaafin karena sedikit. Cuman darah sedikit ini dimaafin, catatannya bukan darah yang berasal dari najis mughalladah, bukan darah yang berasal dari babi atau dari anjing. Kalau anjing dan babi biar kata dikit tidak ada ampun, tidak dimaafin. Biar dikit nanah dimaafin, mau basah mau dia kering, mau dia basah mau dia kering, itu dimaafin. Begitu. Darah sedikit nih dimaafin, itu begitu. Kenapa? Karena sulit untuk menghindari, sehingga agama dikasih kelonggaran, termasuk juga umumul balwa. Makanya ama agama dimaafin, tapi catatannya sedikit. Jadi darah sedikit ini dimaafin, ada dua catatan. Yang pertama, bukan darah anjing dan darah babi. Dua, bukan darah yang keluar dari tempat dari dubur. Kalau dari situ netes mah tidak dimaafin, begitu, nggak dimaafin kalau dari situ. Ketiga, darah yang dimaafin adalah darah banyak, darahnya banyak, itu juga dimaafin. Catatannya, darah banyak tuh bisul, tahu bisul gitu. Bisul tuh tanda mau kaya. Kata orang tua, kalau orang tuh bisulan kan merempeng, nangis orang. Jangan nangis. Kalau bisulan mau kaya, jadi dia takut jadi takut jadi miskin. Mau nangis kagak jadi. Karena kata orang tua, kalau bisulan tanda mau kaya. Dia nggak nanya kaya apa, dia nggak nanya. Dia kayak bisul. Kalau bisulan mau beranak. Kalau bisul, kalau matanya belum kecabut, tumbuh lagi, dia gak nanya. Maka dia takut kagak kaya gitu. Itu mau keliru dia memahaminya. Orang tua dulu bahasanya halus, karena orang bisulan tuh nangis mulut begitu. Biar jangan nangis begitu. Orang dulu yang nggak bisa dipakai buat orang belakangan, karena banyak main logika. Orang dulu
puasa aja nih dia nangis, batal lo puasanya, dia diam. Itu orang anak sekarang batal, ya udah begitu mah makan aja. Gitu. Anak sekarang makan udah batal ini begitu. Ya, nggak bisa. Itu kan ada zamannya cara bahasa itu. Nggak bisa begitu. Main pisau keluar darah batal. Dia sengaja keluar darah. Nah, keluar darah. Makan ya. Oh, gitu. Nah, ini orang belakangan nggak bisa kita main kayak begitu, nggak benar. Ajarannya salah dia yang kayak begitu. Yang ketiga, dimaafin darah banyak. Catatannya, darah banyak dimaafin itu adalah satu, catatannya bila tidak keluar dari lubang kita, lubang terbuka. Biar gampang, bila tidak keluar dari mata, tidak keluar dari hidung mimisan banyak, enggak dimaafin. Wong dari lubang. Begitu tuh. Dari dua telinga keluar darah banyak, enggak dimaafin, lubang. Dari mulut banyak, enggak dimaafin, dari lubang. Begitu juga dari depan kita, kemaluan depan, atau dari kemaluan belakang kita. Kalau darah itu banyak keluarnya dari lubang kita, dari hidung, banyak banget mimisan, maka tidak dimaafin, sholatnya tidak sah. Bersihin dulu, karena keluarnya daripada banyak darah tapi dari lubang terbuka. Kedua, catatannya ingkana minasyakhsi nafsihi, darah banyak itu dimaafin kalau keluarnya dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri keluarnya. Artinya kita lagi sholat begitu tuh, kemudian koreng kita, bisul kita meletus kena baju, enggak apa-apa, karena darah sendiri. Tapi kalau darah orang lain, darah orang lain tuh bisa maknanya punya orang, bisa maknanya punya kita, kita pakai lagi. Umpama sarung kita kena darah bisul waktu sholat zuhur, itu dimaafin banyak. Lalu kita copot sarung itu, mau sholat asar pakai lagi, tapi sarungnya banyak darahnya, itu disebut bukan darah sendiri, walaupun aslinya punya kita, gitu, disebut darah ajnabi, enggak dimaafin. Cuci dulu lah, begitu, jangan pakai lagi dalam sholatnya. Itu begitu. Ketiga, ketiga apa keempat ya? Keempat, keluarnya bukan ulah kita, keluarnya bukan ulah kita, artinya keluar sendiri, di luar kendali kita. Itu kunci dimaafin. Pantatnya bisulan, waktu sujud ditekan-tekan biar bisulnya pecah. Ini mah kalau keluar darah banyak tidak dimaafin, sebab disengaja, bukan ulah. Tapi kalau kita bisulnya di pantat,
lalu kemudian kita sujud, ketekan, meletus lagi sujud, maka dimaafi karena di luar kerjaan kita. Biar kata banyak, biar kata banyak. Jadi singkatnya, darah banyak dimaafin, syaratnya 4. Darah dikit dimaafin, syaratnya 2. Darah dikit dimaafin, bukan darah anjing babi najis mughalladhah, dan bukan darah dari lubang dubur atau kemaluan depan, dari dakarnya keluar darah, itu enggak dimaafin kalau najis dikit. Tapi kalau darah banyak dimaafin, syaratnya 4. Dimaafin bukan dari lubang kita, bukan dari mata, dari hidung, dari mulut, dari kuping, apalagi kemaluan. 2, darahnya darah sendiri, tidak bercampur darah lain, tidak bercampur. 3, keluar sendiri di luar kendali. 3, darah sendiri. 4, di luar kendali. Kenapa dimaafin? Oleh karena dia sulit kita menjaga, karena kita kesulitan menjaga, maka kita dimaafin. Jadi unsurnya enggak disebut kitab kita. Darah tumbila dimaafin kalau sedikit, karena darah orang lain mah sedikit darah tumbila, kita sholat enggak apa-apa begitu kalau sedikit. Yang kaya-kaya begitu, ini disebut najis-najis yang mana oleh agama dimaafin. Habis datuh materi baru. Wala yatanajjasu tahirun nashifu idza asabathu najasatun nashifatun. Bagaimana kalau kita memegang anjing, anjingnya kering, kitanya kering, anjingnya kering, kita usap-usap anjing. Kalau kambing aja kalau menilai yang saya korban ini gede banget, anjing masalahnya nggak bisa dikorbanin, diusap-usap sama kita. Ini tangan kita najis apa kagak dengan kita ngusap-ngusap anjing itu, sementara anjingnya kering dan tangan kitanya kering? Kata kitab kita, wala yatanajjasu tahir, tidak menjadi najis tangan yang suci yang kering, idza asobathu najasatun nasyifatun, bila menyentuh najis yang kering. Kering apa kering? Enggak apa-apa, karena kering. Begitu juga ada tai sapi kering, emang juga begitu. Agama selagu-lagunya enggak paham terkait kehidupan. Jadi kalau di agama separuh-separuh memahaminya, dia enggak mengenal kalimat musim namanya dalam agama. Padahal dulu waktu musim batu, namanya zaman batu, yang dari Sulawesi itu batu apa namanya? Maluku apa ya? Bacan. Batu bacan, batu kecubung, zaman batu berapa aja dibeli.
karena lagi musim booming beli batu sampai sekotak karena dia musim. Habis itu kena corona, musim sepeda, ya Allah, jutaan sepeda dibeli juga sama dia, mahal, beli juga karena musim namanya, karena musim dia beli juga sepeda, mahal pula, mahal begitu, nggak dipikirin karena lagi musim. Pas dia musim kurban merem, begitu musim kurban, malah di otaknya mikirin beli arem amat tusukan. Ini nggak bener, ini begitu nggak bener yang kayak begitu. Ajaran siapa itu yang kayak begitu? Belum apa-apa udah ngecap beli arem aja sama tusukan. Ini nggak ngerti musim sama agama, pura-pura merem dia, pura-pura merem kayak begitu. Padahal dia ngerokok juga. Mana ngerokoknya Samsu lagi, sebungkusnya berapa ya? 20 Samsu. Yang benar nih ngerokok nggak, jangan ngerokok nggak jauh nih. Yang warung lah 20. Oh 20.000 Samsu 20.000. Warung mana itu? Sebungkus sehari kali sebulan berapa tuh? 600 sebulan 600. 10 bulan 6 juta. 12 bulan 7.200.000. Dapat kambing nggak? Oh dapat. Bisa kalau mau, cuma nggak musim kurban belinya tusukan sama areng. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Yang mana orangnya? Waduh, bener ini yang kayak begini. Jadi musim kurban mau bikin sate, kata dia pakai tai sapi lagi kering, tai sapi kering, tai sapi kering. Kita pegang sama tangan kita kering, najis nggak? Kenapa? Iya, wala yatanajjasut tahirun nasyifu idza asobathu najasatun nasyifatun. Tangan yang kering memegang najis yang kering, maka tidak dihukumi najis. Jadi kalau di lantai kita ada tai ayam kering, ambil aja pakai tangan, nggak apa-apa, buang. Sholat isot aja. Lo ente habis pegang tai ayam, sholat aja, nggak apa-apa. Di kiriatnya begitu ya, ngaji, nggak apa-apa. Apa enggak lebih baik dicuci? Kita nggak ngomongin lebih baik. Kalau ngomong lebih baik, iya nggak begitu. Ini ngomong hukum, nggak apa-apa, dimaafin oleh agama. Jadi kalau kering ketemu kering, tapi kalau kering ketemu basah, basah ketemu kering, tidak dimaafin, hukumnya najis. Segini nih kajian tentang najis-najis yang dimaafkan menurut kitab Riyadul Badi'ah. Singkat, pertemuan mendatang kita akan membedah tentang najis
yang bisa suci dengan berubah sifat. Bagaimana sabun yang mengandung unsur babi, bagaimana sampo yang mengandung unsur babi, boleh dipakai apa tidak? Jangan malam ini dah, panjang masih. Ya, kita pertemuan mendatang aja. Begitu. Kira-kira malam Jumat besok kiamat gak ya? Kiamat gak ya? Pengennya kiamat, pengen gak? Oh enggak dulu. Ya udah kalau gitu aja, nanti kalau Jumat besok kiamat saya tamatin malam ini. Karena mumpung belum kiamat ya. Kalau ini masih lama. Udah segini buat tanya jawab saja ngaji kita malam hari ini. Enggak usah banyak-banyak. Yang penting sedikit paham. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana kurban tapi hasil dari pinjam atau pengen kurban tapi uangnya saya pengennya tidak punya pinjam dulu. Kurban uangnya dapat minjem. Bagaimana kita ngurban dengan uang dapat minjem? Perlu diketahui bahwa kurban itu ada yang disuruh. Di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar itu fasholli li rabbika wanhar. Wanhar dan ngurbanlah olehmu, namanya suruhan. Yang nyuruh ngurban Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian suruhannya ngurban, pertanyaannya siapa yang disuruh ngurban oleh agama. Jadi wal ma'muru bil udhiyati al muslimul mukallaful hurrul mustati'. Yang diperintahkan ngurban adalah seorang muslim, orangnya muslim yang mukallaf, baligh, berakal, al-hur yang merdeka, al-mustati' yang mampu. Maka hadisnya juga man wajada sa'atan, siapa orang yang memiliki kemampuan, keluasan rezeki itu kemampuan, maka yang disuruh ngurban adalah yang mampu. Bagaimana kalau kita ngurban duitnya dapat minjem, dapat ngutang? Ini bagaimana? Dilihat kita ngutang ini apakah kita mampu atau kita tidak mampu. Sebab ngutang ini ada dua, namanya malun hadir, ada malun ghaib. Seperti kurbannya jatuhnya Senin, Idul Adhanya Senin, dia tahu ajaran kurban Sabtu, duitnya di bank karena nggak terbiasa megang duit cash, megangnya ATM, di kantongnya nggak ada duit. Tapi kalau di ATM-nya, ya Allah, miliaran. Yang kayak gini nih dijorokin aja, suruh bayarnya itu, bayar. Itu begitu. Yang model kayak begitu, ntar bayar, duitnya banyak, cuman nggak pernah bawa duit cash. Jadi bank tutup hari Sabtu, tutup hari Minggu, tutup
Senin baru buka. Artinya duit ada, belum bisa diambil. Ini minjem. Kalau begini nih masih diperintahkan. Kalau duitnya minjem dulu, namanya talangin ya. Begitu. Jadi minjem dulu dah. Kalau bahasa daerah itu di Serang tuh namanya nyerempet uang dulu dah. Karena uang dia belum bisa diambil. Nanti baru bisa diambil Senin. Sedang ini Sabtu, bank tutup, Minggu tutup. Ketemunya Senin. Minjem dulu boleh kalau kayak begitu. Tapi kalau kemudian kita ngurban uangnya pakai harus ngutang dulu buat minjem. Mana minjemnya sama ojol lagi? Apaan bang? Ojol apa tuh? Oh, sama apa? Sama pinjol. Ya Allah, namanya macam-macam. Ada ojol, ada pinjol. Namanya dia ngutang, pengen kurban. Nggak bagus dalam agama. Nggak bagus. Nggak usah pakai ngutang-ngutang galak. Mau ngapain? Yang disuruhnya mustati', orang yang mampu. Jangan maksa-maksain diri gitu. Man syaddada syuddida alaih. Siapa yang memberat-beratkan diri nanti bakal jadi pusing sendiri. Allah enggak tanggung jawab. Minjem sama orang begitu, ujungnya jadi puyeng. Ntar gua udah ngurban, disuruh kagak. Rahmatan lil alamin. Kalau tapi saya enggak kuat untuk beli kambing. Ini bagaimana? Enggak kuat ini. Lu mau beli tusukannya aja sama areng. Kuat enggak beli tusukan sama areng? Ya udah itu dulu dah. Tapi alangkah lebih baiknya latihan. Kalau kita belum mampu untuk ngurban kambing, latihan aja pakai ayam kek. Pakai ayam latihan. Boleh. Syekh Nawawi Al-Bantani ajarkan mengikuti daripada ulama besar Mesir di zamannya, Sayyid Ahmad Al-Fudali, guru daripada Imam Al-Bajuri, buyut guru daripada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi punya guru namanya Sayyid Ahmad An-Nakhrawi. Ahmad An-Nakhrawi punya guru Imam Bajuri. Imam Bajuri Grand Syekh Al-Azhar. Imam Bajuri punya guru namanya Al-Fudali. Kitab tauhidnya tuh Kifayatul Awam. Kata beliau di dalam kitab Qutul Habibil Gharib, yajuzu taqliduhu lil faqiri. Boleh bagi orang fakir taklid aja dah. Ibn Abbas, Imam Fudali bahkan menyuruh latihan bagi orang yang enggak mampu, latihan aja pakai ayam. Begitu. Pakai ayam dulu dah, latihan. Yang mampu latihan. Tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah di 10 Dzulhijjah selain mengalirkan darah hewan. Ya latihan dulu dah. Ayam dulu. Moga tahun depan kuat anak kambing. Tahun depannya kuat kambing, latihan. Nggak usah, enggak maksain dengan minjem. Latihan aja. Masih ada madhabnya, madhab sahabat yang mundarisah, tapi ulama tulis dalam kitabnya latihan, enggak apa-apa. Boleh sebagai latihan. Pakai ayam bagi sama tetangga. Tapi jangan udah mati yang di pasar, masih hidup, potong. Begitu. Begitu. Latihan. Sebagai latihan. Jangan kita nurutin enggak mampu mulu.
tandanya beli rokok mau mampu 20.000, bahkan bukan sebungkus sehari, berbungkus-bungkus sampai 3 bungkus kan 60.000 sebulan kan. Iya Allah, 10 bulan 18 juta. Dapat kambing gak itu? Wih, banyak. Sapi malah katanya. Jangan sampai tiap Idul Adha kerjaan kita ngantri-ngantri daging kurban mulu. Ngurban semampu kita. Kalau minjem, kalau tidak kayak tadi kita ngutang-ngutang, jangan juga, kurang bagus. Begitu juga pakai pengumuman di masjid, proposal kepada warga, siapa yang mau nyumbang kepada saya yang saya pengen ngurban, gelar sorban. Enggak usah begitu-begitu, karena yang disuruh yang mampu. Nabi bilang dalam hadis yang sahih, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan dengan satu perintah, kerjakanlah semampu kamu. Kalau kita belum mampu dengan kambing karena duitnya orang ada, tapi kalau buat beli pancing yang harganya 1 juta sih ada. Begitu buat beli sepeda ada, tapi buat kurban enggak ada. Begitu. Ini harus didandani mindsetnya yang kayak begini. Begitu ngurban kita. Ngurban. Jadi kalau minjem jangan maksa-maksain diri, kecuali kayak tadi tuh minjemnya nalangin karena duitnya belum bisa. Begitu kayak orang yang duitnya di bank kayak begitu tuh, dia minjem dulu nggak apa-apa, karena hakikatnya dia mampu, punya duit, cuman duitnya belum bisa diambil doang. Yang kayak begitu tuh ngurban. Kayak kita yang duitnya didepositin, kan deposit berjangka sebulan, 3 bulan, akan duitnya ada, dia 1 miliar cuman depositin 3 bulan, pas itu ada belum diambil, ya minjam dulu nggak apa-apa, nggak usah. Kayak kita punya motor, jangan sampai motornya dijual buat beli kambing, begitu entar jalan kaki. Begitu, nggak usah. Agama ini ringan, murah. Agama ini jangan maksa-maksain. Kalau belum kebeli kambing, silahkan beli ayam. Belum mampu ayam, burung prit. Murah aja kebeli, murah. Burung prit. Kalau burung prit enggak kebeli, beli areng sama tusukan. Anda berhak menerima iya daging kurban. Tapi prinsipnya dengan Idul Adha, muslim dididik menjadi pribadi yang rela berkurban, bukan pribadi yang rela-rela ngantri-ngantri daging kurban, bukan. Begitu. Itu mau nggak kebagi sama panitia masjid. Emang sentimen pas panitia dia nih, gua kagak dibagi. Ya Allah, sentimen. Jangan buruk sangka, jangan buruk sangka. Begitu. Oh, mungkin kita dianggapnya mampu. Maka saya itu termasuk orang yang mendorong cara bagi daging kurban tuh distribusinya yang benar. Distribusinya tuh antara yang kaya sama yang miskin bedain. Kalau yang kaya dikasih 1 kilo, yang miskin minimal 2 kilo. 2 kilo.
Kalau yang miskin sekilo, yang kaya seon. Yang kaya seon, tengah kilo. Dikit, jangan sama. Nggak benar. Panitia ini dimintai pertanggungjawabannya dia. Harus dibedain. Kalau yang kaya ini protes, Bang, pas pengurus ente ini jadi pengurus, masa saya dikasih setengah kilo, tetangga saya sekilo? Kita jawab sebagai panitia, abang malam tahajud 2 rakaat, baca suratnya langganan kuliah kulhu, minta miskin kayak tetangga abang, nanti saya kasih sekilo. Karena abang ini kelasnya bukan menerima, kelasnya memberi. Begitu, memberi. Begitu, memberi. Ngurban abang mah kelasnya itu mah. Malah yang miskin munggah rebutan, yang kaya kontrakannya banyak, ngantri mulu kali Idul Adha. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Waduh, nggak bener nih. Kontrakan banyak, buat apaan? Dijual satu buat beli kambing juga nggak habis. Ngapain? Hidup harta dibawa mati kagak. Begitu, ngorban lah. Begitu, biar sehat. Akhirnya ditipu aja sama yang ngontrak. Bang, pandemi nggak ada duit ya. Ya udah dah, udah 3 bulan kabur. Disalah lu, duitnya banyak, pura-pura merem mulu di Idul Adha. Janganlah begitu. Bedakan. Karena apa? Kalau yang miskin kasih sekilo, yang kaya sekilo. Yang kaya nih minyak punya, kompor gas ada. Yang miskin nih nggak ada. Jadi kasih yang rada banyakan, biar dia dijual untuk beli minyak. Mana minyak? Lagi mahal lagi. CPO-nya mahal. Minyak. Begitu. Nggak tahu nih areng mau naik apa kagak areng sama tusukan. Saya ngeri juga ini. Begitu. Jadi yang miskin tambah nggak kuat. Maka yang miskin rada banyakan, tolongin. Begitu. Bedain lah. Kalau bisa 2 bungkus begitu, kasih biar banyakan. Yang sebungkus dijual buat beli minyak sama gas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia. Begitu, biar kita bijak. Singkatnya, ala kulli hal, kalau kita minjam buat ngurban, tak usah. Nggak usah maksa-maksain diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak tugasi kita kecuali yang kita mampu. Kalau kita kelasnya nih yang ngaji nih mampunya ngurban sapi buat sendiri, itu lebih bagus. Sendiri. Begitu. Jadi cakep, naik Mercy sendiri, gagah. Begitu. Itu mau mampu, naiknya angkot. Nangka naiknya masuk gang-gang. Jangan. Ini saudara nih kategorinya mampu ngorban sapi. Jangan betuju. Kalau mampu tahun depan bini kita, tahun depan anak kita. Jadi gagah sendiri. Masih mendingan naik Mercy sendiri daripada angkot rame-rame. Begitu, rame-rame. Begitu. Tapi masih boleh begitu. Biar karena mampu kita di kelas itu. Kalau mampunya kelas kambing, ya kambing lah. Begitu. Saya banyak ngajarin teman-teman majelis tuh, dan alhamdulillah wa syukurillah tidak sedikit yang ngamalin. Saya temuin, mohon maaf, lebih dari 50-an lah dari berbagai tempat tuh. Allah kasih nurut dia ngurban 1 sapi sendiri. Begitulah, sendiri. Kita belum kayak mereka salafus saleh. Gurunya Imam Bukhari, Imam Abul Abbas, dituliskan di dalam kitab Hasyiyah Qalyubi Alal Jalal Al-Mahalli ala Minhaj Talibin. Gurunya Imam Bukhari, ngorban yang buat Rasulullah, ganjarannya bukan buat diri, buat Rasulullah. Itu dia korban buat Rasulullah 100.000 ekor unta. Yang buat sendiri udah nggak kayak itu. Begitu, buat Rasulullah pahalanya.
Kita sih nggak usah betul Rasulullah dulu, nggak kuat. Orang ngantri-ngantri, kita mau tiap tahunnya kelasnya, wis ngorban sapi sendiri kalau kita mampu sendiri. Jadi gagah naiknya. Mana badannya gede banget kambing, kecil lagi kambing. Boro di akhirat, di dunia aja dinaikin dia patah kakinya. Kan Nabi bilangin dalam hadis yang sahih, kata Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Besarkan kurban. Apa tuh besarkan tuh? Sapi sendiri jadi besar, kambing yang gede kayak anak sapi begitu, beli yang gede begitu, sebab dia bakal jadi kendaraan kita di akhirat. Kita nggak usah ngomong kendaraan di akhirat, di dunia dulu dah. Kalau mau beli kambing naikin dulu sama kita. Kata yang dagang, bang, kambing kecil begitu dinaikin kayak lu, badannya gede kayak begitu, patah bang. Ya Allah, apalagi di akhirat yang 3000 tahun, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Itu jembatan akhirat. Kambing kecil banget. Mana orang kaya lagi, tuan kontrakan, kambingnya kecil-kecil. Waktu dipotong bunyinya mbek aja belum bisa. Namanya kambing anakan, nyari emaknya. Jangan. Kita yang benar kurban. Jangan nasab. Sian saya banyak begitu sian. Tapi husnudon kita yang di masjid yang kecil-kecil itu, yang di musola kecil-kecil itu, husnudon kita orang yang latihan. Bukan orang pelit, bukan. Tapi orang yang latihan. Tapi latihan tiap tahun itu mulu. Rada curiga juga kalau tiap tahun itu mulu. Kok latihan kagak berhenti-berhenti latihan? Gitu, kapan mainnya? Latihan mulu ini. Begitu. Jadi yang bagus lah. Kalau saya berharap teman-teman ini, kalau yang mampu, yang rezekinya luas, sapi sendiri gitu. Semoga Allah kasih antum semua rezeki yang luas demi kita mengamalkan ajaran Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya mampu jawab. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita semuanya limpahan barakah, ilmu kita barakah, rezeki kita barakah, usaha kita barakah, keluarga dan keturunan kita barakah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita semua barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. اللهم ربنا تقبل منا تعليمنا تعلمنا دعاءنا جميع أعمالنا تمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.